Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak karunia dan kenikmatan. Salah satu karunia terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik, yang kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di mana Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kenapa kita kok berada di jalan ini? Sudah berada di jalan yang lurus, tapi apa? Setiap hari diperintahkan meminta petunjuk menuju jalan yang lurus. Karena kata beliau, innal majhulana at'afu minal haq, at'afu minal ma'lum. Ya. Sesungguhnya sesuatu yang kita tidak ketahui di hadapan kita jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan apa yang telah kita ketahui. Maka di sana kita butuh untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, terutama hidayah taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita telah ketahui, dan juga agar kita senantiasa terjaga di atas jalan tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan salah satu cara menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bentuk dikabulkannya doa kita di dalam meminta petunjuk menuju jalan yang lurus adalah kita bisa terus dibimbing untuk bisa belajar, untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama, dan agar terus bisa berada di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ini merupakan pengabulan dari doa-doa kita. Jamaah kaum muslimin dan juga pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis. Beliau adalah seorang ulama dari Kuwait. Ya. Beliau merupakan salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang keilmuannya diakui oleh para ulama-ulama kita yang lain. Usia beliau mungkin sekitar 60-an lebih sedikit ya. Nah, beliau kalau tidak salah lahir pada 1962 Masehi. Kira-kira begitulah usia beliau. Beliau menulis sebuah buku tentang masalah sirah nabawiyah, dalam kisah-kisah para nabi, yang kami diminta oleh sebagian takmir masjid Darul Ikhwan
untuk membacakannya, ya, untuk membacakannya. Buku ini, jamaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah sebuah buku yang memuat kisahnya para nabi yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya, karena dalam Al-Qur'an nanti akan diterangkan di sini termuat 25 nabi dan rasul. Dan buku ini akan memberikan kepada kita wawasan, ya, tidak semuanya, tetapi sebagian dari perjalanan para nabi, ya, para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an sampai kepada Nabi Isa. Allahu a'lam, mungkin kenapa Nabi Muhammad tidak disebutkan di sini? Karena sirah nabawiyah, ya, untuk Nabi Muhammad SAW dibuat buku tersendiri. Kenapa? Karena perjalanan beliau sangat panjang, biasanya sampai ke para sahabat beliau. Adapun ini dari Nabi Adam sampai Nabi Isa salawatullah alaihim ajma'in. Buku ini ikhwani fiddin rahimanallah wa iyyakum, beliau beri judul dengan Fabihudahum Iqtadih. Ya, ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu para nabi dan rasul adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk. Ya, para utusan Allah ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah. Fabihudahum iqtadih. Maka dengan hidayah mereka, yang hidayah tersebut bersumber dari Allah, iqtadih, ambillah tauladan. Ambillah tauladan. Maka ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum, membaca sirah tidak seperti membaca sejarah yang lain. Membaca kisah para nabi tidak seperti membaca buku-buku cerita tentang kisah orang lain. Karena membaca sirah para nabi bisa diambil langsung pelajaran darinya. Karena perjalanan mereka apabila dinaskan oleh Al-Quran berarti syariat. Berarti apa? Syariat bagi kita yang langsung kita bisa amalkan, yang langsung kita bisa teladani, ya. Maka Allah mengatakan fabihudahum, dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka, iqtadih, ambillah tauladan. Beliau, ya, hafizahullah taala, Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis, kita ikhwan mungkin tidak membaca tuntas seluruh muqaddimahnya karena muqaddimahnya sangat panjang. Ada beberapa fase, ya, sampai kita nanti bisa masuk ke pembahasan intinya, itu tentang kisah para nabi. Mungkin saya akan membacakan ringkasan-ringkasan dari muqaddimah beliau sebagai pembuka dari sirah ini. Beliau mengatakan hajatun nasi ilal anbiya wal mursalin, butuhnya manusia kepada para nabi dan para utusan. Kata beliau, jadi alinea yang kedua, wa kalamuna fi hadzal kitab huwa an siyari wa qasasil anbiya alladzina qala Allah tabaraka wa ta'ala ulaika alladzina hadallah. Dan pembicaraan kita dalam kitab ini adalah pembahasan tentang perjalanan dan juga kisah-kisah para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang telah Allah beri hidayah. Fabihudahum muqtadih, maka dengan petunjuk mereka ambillah tauladan. Di surat Al-An'am ayat 90. Hadhil qasas, kisah-kisah ini, kata beliau, qasasul anbiya'i satakunu mihwaru hadithina fi hadzal kitab. Maka kisah-kisah inilah yang akan menjadi pusat dari pembahasan kita dalam kitab ini, ya, pembahasan dalam kitab ini. Fa nabda'u bi muqaddimatin an haula'il anbiya manhum. Maka kita akan memulai muqaddimah, kata beliau, akan memulai sebuah pendahuluan tentang siapa itu para nabi. Wa ma sifatuhum, apa saja sifatnya para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huququhum, apa hak-hak para
nabi. Karena tanpa mempelajari sirah mereka, kita tidak akan mengetahui hak mereka. Tidak mengetahui hak mereka, maka kemungkinan besar tidak akan mengetahui hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa nata'arrafu alaihim, dan bagaimana kita bisa mengenal mereka, wa mal farqu bainahum, dan apa perbedaan antar para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah membedakan, ya, memberikan kelebihan antar utusan, ya. Antar utusan ada rasul, ada nabi, di antara nabi dan rasul ada yang ulul azmi dan seterusnya. Hadza ma sanatawaluhu insyaallah tabaraka fa hadhil muqaddimah. Dan inilah yang akan kita bahas di muqaddimah ini. Tapi ikhwan fid din rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau mengatakan an-nubuwatu minhatun ilahiyah. Kenabian ini ikhwah merupakan anugerah ilahi. Apa maksud anugerah ilahi? La yumkin abadan ayyakunal abdu nabiyan bil iktisab. Jadi kenabian ini ikhwah merupakan anugerah ilahi yang tidak mungkin seorang makhluk bisa menempuh jalur tersebut untuk menjadi nabi, ya. Tidak bisa diusahakan oleh orang lain, tidak bisa diusahakan oleh para makhluk, karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun diusahakan tidak akan didapat, ya. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu memberikan anugerah kepada seseorang, ya, seorang anak, ya, diusahakan bagaimanapun, ya, tetangganya punya anak bisa jadi tidak bisa punya anak dia, walaupun dia berusaha dengan usaha apapun. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang bisa diusahakan, ada perkara-perkara yang tidak bisa diusahakan, tidak bisa diambil hasilnya walaupun dengan usaha, berbagai macam usaha. Salah satu bentuk, ya, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin diusahakan oleh makhluk untuk diraih adalah apa? Perkara kenabian. Bal hiya minhatun ilahiyah, walidzalika nabba Allah tabaraka wa ta'ala Isa wa Yahya wa huma saghirani kama huwal ma'lum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang perkara kenabian merupakan bentuk anugerah, bukan perkara usaha, sebagaimana tentang kisahnya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini sudah maklum, Allah mengangkat Nabi Isa dan Nabi Yahya dalam keadaan masih kecil, ya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata bahwasanya dia Nabi dalam keadaan masih dalam buayan, ya, dalam keadaan masih dalam buayan, ya. Diangkatnya Nabi Yahya dalam keadaan beliau masih kecil. Kenapa? Karena memang kenabian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa nabba'a Isa wa huwa fil mahdi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa menjadi nabi dalam keadaan dia masih dalam buayan ibunya. Wa nabba'a Yahya wa huwa saghirun, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Yahya menjadi nabi dalam kondisi beliau masih kecil. Shalawatullahi wassalamu alaihima. Walidzalika qala al-kuffar, oleh karena itulah, ya, orang-orang kafir pernah berkata, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatainil azim. Wah, sekiranya kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang memiliki keagungan di antara dua negeri. Ya, para ulama mengatakan dua negeri ini adalah kota Mekah dan kota Taif. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada pembesar di antara dua penduduk negeri? Kenapa tidak diturunkan kepada pemimpin orang-orang Quraisy Mekah misalnya, kepada orang-orang besar di kota Taif? Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yatim piatu, yang kondisinya apa? Ikut sana ikut sini dengan kerabatnya, orang yang tidak punya, orang fakir. Kenapa ikhwah? Karena memang kenabian bukan perkara ihtisab, bukan perkara yang diusahakan, ya. Orang-orang kafir menolak Al-Quran karena masalah itu. Karena memang apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi, dan Nabi adalah proses yang bukan diusahakan tadi. Allahu a'lamu bissawab.
Lalu beliau, ya, hafizahullah taala, ini ikhwah kita ringkas saja siapa yang mengikuti kitabnya. Mohon maaf ya, kita tidak baca seluruhnya karena memang inti pembahasannya di dalam pembahasan kisah para nabi. Adapun muqaddimah mungkin saya ambil cuplikan-cuplikannya semata. Kata beliau hafizahullah taala, Syekh Utsman Khamis hafizahullah, asbabu ta'addudir rusul. Sebab mengapa para utusan itu jumlahnya begitu banyak. Nah, ini ikhwah, ya, jumlah utusan itu apa? Bukan sedikit. Dalam Al-Qur'an disebutkan 25 nabi dan rasul. Tetapi jumlah itu bukan jumlah pembatasan, ya. Jumlah pembatasan. Kata beliau, kenapa jumlah utusan itu begitu banyak? Nanti akan disebutkan, ya. Yang pertama sebabnya adalah kathratul umam. Karena umat ini begitu banyak. Ya, maknanya begitu banyak. Fa idza jama'ta ila kathatil umam, qaulullahi tabaraka wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, arafta 'inda dzalika adadar rusuli alladziina arsalahumullahu tabaraka wa ta'ala min haitsul kathrah. Fahum kuthur. Jika Anda mengumpulkan, ya kan, umat-umat ini, lalu apa? Anda cocokkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidaklah kami, ya, tidak ada seorang umat pun, sekelompok umat pun, kecuali kami utus kepadanya seorang pemberi peringatan, seorang rasul, ya. Kata beliau, kalau kita hitung jumlah umat dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, lalu kita cocokkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami biarkan satu umat pun kecuali kami akan utus kepada mereka seorang utusan. Arrafta 'inda dzalika adadar rusul alladzi arsalahum tabaraka ta'ala min haitsul kathrah fahum kutsur. Anda akan tahu betapa banyaknya apa? Para utusan. Kenapa ikhwah? Karena di zaman dahulu satu kaum satu utusan. Di zaman Rasul seluruh umat baru apa? Satu nabi. Jadi dahulu kalau Nabi Ayub punya kaum sendiri, Nabi Nuh punya kaum sendiri, Nabi Ibrahim punya kaum sendiri, Nabi Musa, Nabi Isa punya kaum sendiri. Sedangkan Rasul diutus untuk seluruh manusia. Artinya di zaman dahulu jumlah umat sebuah kelompok, begitulah jumlah utusan, ya. Jadi apa? Jumlah mereka sangat banyak, ya. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidak kami mengadab suatu kaum sampai kami apa? Mengutus padanya seorang utusan. Jadi tidak mungkin ada kaum, ya, sebuah generasi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak dosanya, kecuali pasti Allah telah kirimkan dahulu pemberi peringatan agar mereka bertaubat. Kalau mereka tidak mau bertaubat, baru Allah hancurkan. Artinya apa? Artinya kaum-kaum masa lalu pasti diutus orang utusan. Itulah sebabnya jumlah para utusan sangat banyak, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an adadi al-mursalin. Ya, Mu'ad pernah bertanya, ya, Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah para utusan, para rasul, ya. Karena ada rasul, ada nabi. Abu Dzar pertama bertanya tentang jumlah rasul, maka kata Rasulullah SAW mengatakan jammun ghafirun 300 wa bid'ata asyara. Jumlah utusan itu sangat banyak. Jumlah utusan itu ada 300 belasan, ya, 300 lebih belasan kata Rasulullah SAW. Bid'ata asyara yaitu sekitar 13 ke atas, 13 sampai 19. Maka jumlah rasul sekitar 300 lebih, ya. Haula'il mursalin, mereka itulah haula'il mursalun, mereka itulah para utusan, kata Rasul, mereka para rasul. Wa sa'ala an adadil anbiya, lalu Abu Dzar bertanya tentang jumlah para nabi. Maka Rasul menjawab mi'atun wa arba'atun wa 'ishruna alfa nabiyyin. Jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Jadi apa? Jumlah nabi itu banyak,
ya, jumlahnya 124.000. Jadi ada nabi, ada rasul. Maka ada beberapa nabi yang mungkin kita tidak pernah dengar namanya, ya. Misal Nabi Tubba, ya, atau Nabi Samuel, atau Nabi Daniel dan seterusnya yang tidak disebut Al-Qur'an, tapi ada sejarahnya. Itu jumlah nabi dan rasul, ya. Jadi jumlah rasul yang dalam Al-Qur'an ada 25 rasul. Jumlah totalnya kata Nabi ada 311-an. Sedangkan jumlah nabi ada 124.000 nabi. Tapi itu adalah jumlah para utusan. Lalu beliau mengatakan al-imanu birrusul min usulil iman. Beriman kepada para rasul termasuk dari pokok keimanan. Pokok keimanan. Wal imanu birrusuli aslun min usuli hadzal dinil azim. Beriman kepada para rasul merupakan pokok di antara pokok-pokok agama yang sangat agung ini. Walidzalika lamma jaa Jibril wa sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau iman itu merupakan pondasi agama ini adalah apa? Adalah hadis Jibril, di mana Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah iman. Maka Rasulullah mengatakan antu'mina billah, ya, antu'mina billah. Keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada para rasulnya pada hari akhir, dan takdir, baik takdir itu baik dirasa hamba atau takdir itu buruk dirasa oleh hamba. Kenapa? Takdir semuanya baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hamba ada yang merasakan ini buruk, ini baik, tapi semua yang turun dari Allah merupakan takdir kebaikan. Kadang Allah tidak menyukai zatnya. Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Allah takdirkan fulan kafir, negeri ini penuh maksiat. Allah tidak cintai itu walaupun Allah takdirkan. Karena Allah mencintai apa? Hikmah di dalam penciptaan tersebut. Maka takdir Allah seluruhnya baik, ya. Di sini apa? Dalam hadis ini Rasul mengatakan apa? Iman adalah engkau beriman kepada apa? Salah satunya para utusan. Maka utusan beriman kepada Rasul merupakan usulul iman, merupakan pokok atau rukun iman, ya, rukun-rukun iman. Baik ikhwah, dan mengingkari satu rasul merupakan kekufuran terhadap seluruh utusan, ya. Barang siapa yang mengingkari satu rasul berarti dia apa? Mengingkari seluruh utusan. Baik ikhwah, lalu kata beliau hafizahullahu taala mengatakan hal haula'i hum kullul anbiya, ya. Apakah semua yang disebut Al-Qur'an itulah para nabi dan rasul, tidak ada yang lain? Maka kata beliau di sana, ya, ada banyak para nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ada yang Rasul sebutkan dalam sunnah, ada yang dari penemuan para sahabat ketika apa? Menyerang negeri-negeri kafir. Di sana nanti ada ditemui sebuah negeri yang dihuni oleh agama lain, agama Yahudi misalnya. Ketika dihancurkan negeri itu, ikhwah, di sana terdapat apa? Nama-nama nabi mereka. Dan memang itu diakui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu memang nabi, ya, yang ditulis di sejarah-sejarah Bani Israel. Dan itu diakui oleh para sahabat. Semisal kata beliau Asy-Syith, ya, Nabi Sis. Dari Abi Dzar marfan annahu qala innahu unzila alaihi khamsuna sahifah. Nabi Sis ini ikhwah adalah anaknya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam kan punya anak, di antaranya apa? Habil, Qabil dan Syith. Ketika Qabil membunuh Habil, maka Nabi Adam sangat apa? Bersedih. Lalu Qabil lari kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala gantikan apa?
Habil ini dengan Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini ikhwah yang menjadi pengganti Nabi Adam untuk meneruskan apa? Meneruskan membina manusia. Karena apa? Di zaman itu belum ada kesyirikan. Makanya di zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada rasul. Tidak ada apa? Rasul. Karena apa? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nanti akan ada pembahasan Nabi Nuh. Beliau adalah rasul pertama dalam dunia ini, ya. Nabi Adam adalah nabi pertama, lalu Nabi Syith dan seterusnya, ya. Adapun rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ketika Nabi Adam meninggal, Nabi Syith inilah yang menjadi pengganti Nabi Adam untuk apa? Membimbing manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan di dalam beberapa kisah-kisah dari sirah para nabi, ya. Beliau diturunkan kepadanya khamsuna sahifah, 50 lembaran kitab, ya. Lalu kata beliau lagi, di antara nabi yang disebutkan dalam hadis adalah Nabi Yusha, ya. Nabi siapa? Yusha. Siapa Nabi Yusha? Yusha bin Nun adalah sahabatnya Nabi Musa. Jadi kita kalau baca surat Al-Kahfi kita mendapati kalimat idqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, ya. Ketika Musa itu, ya, berkata kepada seorang pemuda yang mengikuti beliau, kawannya, saya akan terus melakukan perjalanan ini mencari siapa? Nabi Khadir, ya. Ya, Nabi saya mengatakan Khidir, sebenarnya mengatakan Khadir, tapi yang saya katanya Nabi Khadir dengan kha. Allahu a'lam bishawab, ya. Kalau nggak ketemu maka apa? Beliau akan terus berjalan walaupun memakan waktu bertahun-tahun, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu, ya. Nabi Musa berjalan dengan seorang pemuda yang menemani beliau. Nah, pemuda inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan Nabi Yusha, ya. Nabi apa? Yusha. Dan Nabi Yusha ini adalah seorang yang pernah menahan matahari, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau, ya, diutus oleh Allah untuk, ya, tidak diutus, ya, ketika beliau itu dijadikan panglima perang pengganti Nabi Musa untuk menaklukkan Palestina, maka beliau setelah mengepung, ya, daerah-daerah sekeliling Palestina selama 6 bulan, ketika hampir menang, matahari yang mau tenggelam, ya. Ketika matahari tenggelam di zaman dahulu, perang akan berhenti, ya. Kalau matahari tenggelam, wajib perang berhenti, itu kesepakatan perang di masa lalu. Wah, kalau perang itu kalau matahari tenggelam, kemenangan akan gagal. Maka apa? Maka Nabi Yusha memerintahkan, ya, matahari untuk berhenti agar kemenangan tetap berlanjut. Akhirnya apa? Akhirnya beliau, ya, memerintahkan matahari untuk tertahan, Allah kabulkan matahari tertahan, lalu apa? Perang berlanjut dan dikuasailah negeri Palestina di bawah Bani Israel, ya. Karena Bani Israel dahulu apa? Orang-orang pilihan di zaman itu. Banyak kelebihan mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yusha yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tapi disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis. Antara nabi yang lain, ya, yang tidak disebutkan dari hadis tapi apa? Disebutkan tersirat dari Al-Qur'an adalah Nabi Samuel. Ya, nanti kalau semua kita lihat, kadang ada orang namanya apa? Samuel dari agama-agama yang begitu, ya. Karena itu adalah salah satu dari nama nabi. Ya, dari nama nabi. Ada juga di sana Nabi Tubba, namanya Nabi apa? Nabi Tubba. Dalam surat Qaf, ya, Allah mengatakan wa ashabul aikah wa qaum Tubba. Dan para penduduk Aikah. Penduduk Aikah ini adalah kaumnya Nabi Syuaib, ya, kaumnya Nabi Syuaib yang durhaka kepada beliau lalu dihancurkan. Dan juga ada kaum Tubba. Ada kaum Tubba. Kaum Tubba ini ikhwah adalah penduduk Himyar. Tubba ini adalah gelar, ya, gelar bagi penguasa kota Himyar yang ada di kota Yaman. Dulu ibu kotanya itu Himyar, sekarang menjadi Son'a, ya. Jadi sebelah dulu Himyar terus pindah ibu kota menjadi kota Son'a, ya. Sekarang nggak tahu, mungkin Aden, saya nggak tahu tentang Yaman, ya. Tetapi kabarnya penduduk Sabah dan penduduk Himyar itu penguasanya
disebut dengan Tubba, ya. Nama dari penduduk Tubba yang menjadi nabi adalah As'ad, ya. Apa namanya? As'ad, salah satu nabi yang ada pada masa lalu, ya. Yaitu As'ad ini adalah nama dari penguasa kota Tubba. Kota Himyar bagi penduduk Tubba tadi, ya. Ada juga nanti ikhwah gelar-gelar yang ada memang seperti misalnya Syam dan Romawi. Gelarnya apa? Kaisar pada masa lalu kan, ya. Kalau kota Himyar dan Saba penguasanya namanya Tubba. Kalau Mesir Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, ya, nama gelar, ya. Ya, nama gelar semua raja sekian yang menguasai Fir'aun zaman itu pokoknya yang menguasai Mesir zaman itu pokoknya namanya Fir'aun, ya. Kalau Persia penguasanya disebut Kisra, ya, Kisra. Kalau Iskandaria mau Kukis dan seterusnya itu gelar bagi mereka, tapi punya nama tersendiri, itu gelar bagi mereka. Dan Tubba ini adalah gelar bagi seorang nabi yang dahulu apa? Menguasai kota Himyar. Ada beberapa nabi yang tidak kita kenal dan baru kita ketahui namanya, di antaranya adalah Tubba. Lalu ada juga yang namanya Nabi Khadir, nah, Khadir. Dan ini para ulama berselisih, Khadir ini nabi atau orang soleh masa lalu. Para ulama berselisih. Tetapi yang zahir wallahu alam, Khadir adalah nabi. Kenapa? Karena Khadir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya, berdasarkan dari diriku sendiri. Ya, ini adalah perintah dari Allah, dan orang yang diberikan wahyu adalah nabi. Dalil yang kedua adalah bahwasanya Musa mengikuti Khadir. Tidaklah nabi mengikuti kecuali pada nabi pula, ya. Nabi pula. Makanya para ulama menguatkan Nabi Khadir adalah seorang nabi, ya, berbeda dengan Luqman, Maryam dan seterusnya. Walaupun disebut Al-Quran, para ulama mengatakan itu bukan nabi, akan tapi orang soleh masa lalu, ya, masa lalu. Ada juga ikhwah kata beliau Daniel, ya, Nabi Daniel, ya, wa dzakaru annahu minal anbiya alladhi wajhu sahabah ismu maktuban fi futuhi ba'dil bilad. Ya, Daniel adalah seorang nabi yang disebutkan oleh generasi-generasi masa lalu, yang mana, ya, dahulu pasukan, ya, Al-Ash'ari, ya, Abu Musa Al-Ash'ari pernah menyerang sebuah kota yang namanya Hurmuzan. Ketika dikuasai, ada tempat yang dijadikan sebagai Baitul Mal. Di sana ditemukan sebuah kuburan yang jasadnya masih utuh. Biasanya masih utuh. Ditanyakan kepada penduduknya bahwasanya jasad ini telah terkubur selama 300 tahun lamanya. Ya, namanya Daniel. Namanya apa? Daniel. Maka apa? Maka Abu Musa Al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar bin Al-Khattab. Ketika dikirim surat kepada Umar bin Khattab, maka Umar membenarkan hal tersebut. Lalu Umar memerintahkan agar Abu Musa Al-Ash'ari menggali 13 kuburan. Apa faedahnya? Naam, supaya apa? Karena di zaman dahulu orang-orang itu sering mengagungkan kubur. Kenapa mengagungkan kubur? Sehingga Pak Umar memerintahkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari menggali 13 kuburan di siang hari dan menguburkannya di malam hari di kuburan yang tidak diketahui oleh siapapun, ya. 13 kuburan ini untuk mengelabui manusia. Kenapa? Karena di zaman dahulu sudah marak orang-orang menjadikan kubur sebagai tempat peribadahan, ya. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Karena apa? Meniru langkah-langkah orang-orang kafir masa lalu yang menjadikan kuburan sebagai tempat kesyirikan. Itu ada beberapa nama nabi yang ditulis, ya, oleh beliau Syekh Utsman Khamis dalam buku ini, ya. Yang lainnya tidak beliau sebutkan, mungkin karena ini cuma sekedar muqaddimah. Baik ikhwah, lalu kata beliau madahir minal ghului fil anbiya. Fenomena
dari beberapa bentuk melampaui batasnya manusia di dalam mengagungkan para nabi. Ya, jadi disebutkannya kisah-kisah sahihah, lalu diletakkan di sana batasan-batasan oleh para ulama agar keagungan yang ada pada Rasul tidak menjadikan manusia itu silau, sehingga meletakkan kedudukan Nabi seperti sesembahan. Karena yang terjadi, ikhwah, Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian itu memuji saya, menyanjung saya berlebihan, sebagaimana Nasrani telah menyanjung Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Akan tetapi katakanlah tentang saya bahwasanya adalah apa? Hamba dan rasulnya. Ini gelar tertinggi, ya, hamba dan rasul. Ya, kenapa ikhwah? Karena manusia, kita saja yang kayaknya seperti ini. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, belum tentu kita istiqomah, tidak menjadikan Nabi sesembahan, kecuali Nabi melarang kita. Karena memang keistimewaan Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ya, bahkan para sahabat, kalau kita baca sirah Nabawiyah, kalau melihat Nabi, dia pulang, akan balik lagi. Akan balik lagi. Kenapa? Kerinduan melihat wajah Rasulullah itu selalu tertanam. Ya, banyak mukjizat, banyak keanehan, banyak keanggunan, banyak sesuatu yang menggembirakan hati para sahabat setelah apa? Melihat Rasulullah SAW. Bagaimana manusia tidur, keringatnya menjadi parfum, dan parfum terharum. Ya kan? Bahkan para sahabat itu tidak pernah membiarkan ludah Rasul jatuh ke lantai. Seandainya Rasul itu membuang air liur, kalau sahabat tahu maka belakangan berebut mengambil ludah beliau. Kenapa? Karena selain barokah, harum ludah beliau. Keringat beliau sampai diperas untuk dijadikan parfum. Banyak hal yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita di hari ini. Makanya kalau Rasul tidak mengatakan batasan-batasan, kemungkinan besar banyak orang yang akan menjadikan Rasul apa? Sebagai sesembahan pula. Kenapa? Karena keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul mengeluarkan air dari tangannya, ya. Rasul memiliki kekuatan lebih dari 10 ekor kuda. Rasul bisa memecahkan batu di antara para sahabat yang tidak, para sahabat memukul bola tidak ada yang pecah. Rasul sekali hantam pecah. Banyak hal-hal yang di luar kemampuan manusia bisa Rasul lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul memperingatkan agar kaum muslimin tidak menyanjung beliau melebihi batasan, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menjadikan Isa sebagai sesembahan mereka. Karena apa? Berlalu masa sanjungan berlebihan dimunculkan, ya. Bahkan ini ikhwah, satu lagi sebelum kita tutup, minal ghulu alladzi nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuzilahu manaru fi ba'dil masajid. Ini penting ikhwah, mungkin ini sudah sering dibaca oleh para asatidzah. Termasuk dari hulu, melampaui batas atau berlebihan kepada para nabi adalah apa? Yang kita memohon kepada Allah pertolongan agar kita bisa menyingkirkannya. Manaru fi ba'dil masajid, sebagian perkara yang kita lihat di masjid-masjid, ya, au fil buyut, atau di sebagian rumah, au ma'abadin nas, atau di sebagian manusia, annahum yad'una isma Muhammadin bijani bismillah. Ada orang yang meletakkan nama Muhammad di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata beliau bentuk berlebihan, ya, bentuk berlebihan. Kenapa? Karena Allah Khaliq wa Muhammadun makhluk. Allah itu sang pencipta, tidak layak namanya disandingkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah bentuk hulu dari sebagian manusia yang beliau memohon agar kita bisa menyingkirkannya, tidak menjadikan apa? Kesetaraan antara sang pencipta dengan makhluknya, yang maha suci dengan manusia yang disebut apa? Kullu bani Adam khata. Seluruh Bani Adam akan tertimpa kesalahan. Bagaimana disandingkan dengan zat yang maha suci, ya. Tapi ikhwah, itu adalah beberapa hal-hal yang mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa kembali untuk melanjutkannya, ya. Dan ini ikhwah sebagai nasihat yang terakhir, ya,
Beliau juga mengatakan au tuj'al ba'dul maidaliyat Allah Muhammad hadza ghulu. Sebagian para panitia lomba kadang meletakkan nama Muhammad dengan nama Allah di medali-medali. Ini juga bentuk ghulu, lebih ghulu daripada meletakkan mereka dalam masjid. Jadi mudah-mudahan ini semua tidak kita lakukan dan menjadi peringatan bagi kita yang telah memiliki pengetahuan tentangnya, bahwasanya perkara tersebut termasuk hal-hal yang tidak disukai di sisi para ulama ahlu sunnah wal jamaah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang masalah al-ghulu fil anbiya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.